Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Harimarkana, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan mesin buluk yang sudah saya buat, yaitu mesin dengan akronim buluk dengan kepanjangan bahan ulang limbah untuk kendaraan. Nah, mesinnya itu untuk memasak atau membuat biodiesel dengan proses transesterifikasi dengan bahan baku minyak jelantah. Nah, gimana praktikumnya? Mari kita simak video berikut. Sebelum melaksanakan praktikum, langkah pertama ialah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ada yang pertama minyak jelantah yang dapat kita temukan dari sisa-sisa penggorengan, baik dari limbah rumah tangga ataupun warung-warung pinggir jalan. Lalu yang kedua ada teko plastik, gunanya nanti untuk tempat wadah hasil biodiesel kita. Lalu ada botol kaca untuk mencampur nanti bahan katalisnya. Ada saringan yang digunakan nanti untuk menyaring, ada timbangan digital, lalu dan tentunya ada mesin buluk yang akan kita gunakan sebagai alat praktikum. Lalu tak lupa ada katalisnya, yaitu alkohol, bisa metanol, bisa etanol. Sarannya kita gunakan metanol saja ya, itu lebih murah daripada etanol. Lalu ada soda api atau NaOH. Di sini ada kain putih untuk saringan. Lalu ada sarung tangan latek atau sarung tangan karet nanti untuk APD kita. Lalu ada juga sarung tangan kain. Nah, langkah yang pertama, kita tuangkan minyak jelantah ke dalam reaktor pemanas, tetapi dalam menuangkannya kita saring terlebih dahulu menggunakan saringan, lalu ditambah dengan kain atau bisa juga dengan tisu minimal 2 atau 3 lapis. Jadi fungsinya nanti ketika minyaknya itu sudah masuk ke dalam proses pemasakan atau pemanasan, jadi ini untuk kotoran-kotoran yang tersisa seperti sisa-sisa penggorengan itu tidak ikut terolah atau tercampur. Nah, kita masukkan kira-kira sebanyak 3 liter. Setelah kita menuangkan minyak jelantahnya ke dalam reaktor, kita mulai menghidupkan mesin praktikum kita atau mesin buluk ini. Nah, kita colokkan ke sumber listrik. Setelah itu kita panaskan kompornya atau kita hidupkan kompornya agar mulai melakukan pemanasan terhadap minyak jelantah. Sembari kompor melakukan pemanasan, dan di sini saya menggunakan variasi suhu pemasakan yaitu 60 derajat sembari menunggu suhunya tercapai. Dan di sini kita menyiapkan katalisnya terlebih dahulu. Untuk katalisnya, untuk soda api kita menggunakan rasio perbandingan untuk 1 liternya, 1 liter minyak jelantah yang kita olah itu 3 gram. Berarti kita akan mengolah 3 liter, berarti harus menggunakan 9 gram dari katalisnya atau soda api. Setelah kita timbang menggunakan timbangan digital, kita masukkan ke dalam botol kacanya. Nah, kenapa di sini menggunakan botol kaca? Dikarenakan nanti ketika melakukan percampuran dengan metanol itu akan menimbulkan reaksi panas, di mana untuk botol kaca akan lebih tahan terhadap panas yang dihasilkan. Dan tidak lupa di sini kita harus menggunakan sarung tangan lateks atau sarung tangan karet. Nah, karena kita kan tidak mau tangan nanti luka atau panas, jadi untuk mencegahnya kita menggunakan sarung tangan karet. Nah, setelah itu kita siapkan metanolnya atau etanol atau alkoholnya. Untuk rasionya tiap 1 liter minyak jelantah itu menggunakan 243 ml. Berarti
ketika kita akan memasak 3 liter minyak jelantah, berarti kita menggunakan sebanyak itu nanti 243 ml dikali 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol kaca yang dimana tadi sudah kita isi dengan soda api. Setelah kita isi semuanya, lalu kita kocok atau kita campur untuk katalisnya agar soda api dengan alkohol itu bisa tercampur dengan sempurna. Setelah kita mencampur soda api dengan alkoholnya, kita bisa mulai menghidupkan mixernya. Nah, di sini terdapat 2 tombol, yaitu tombol atas untuk menaikkan kecepatan putaran mixer dan tombol ke arah ke bawah itu untuk menurunkan kecepatan mixer. Nah, di sini kita menggunakan kecepatan yang pelan, tidak terlalu kencang dan tidak kencang agar tidak menimbulkan fase sponifikasi atau fase sabun, atau nanti itu akan hanya ada busa di dalam proses pemasakan minyak jelantahnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kecepatan 18. Nah, untuk putaran mixernya itu sudah stabil, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lambat. Terus selanjutnya kita bisa masukkan tadi bahan katalis yang sudah kita campur, yaitu soda api dan alkoholnya. Nah, kita campur, kita masukkan ke dalam reaktor. Di sini disarankan menggunakan masker karena bau yang akan muncul itu ketika alkohol dicampur dengan minyak jelantah itu sangat mengganggu sistem pernafasan kita. Nah, ketika kita campur ternyata langsung terjadi reaksi antara katalis dengan minyak jelantahnya. Nah, di sini dalam mesin peluk juga terdapat termometer digital, yaitu yang menunjukkan suhu pemasakan secara real time. Nah, di sini itu terdapat 3 tombol, yaitu min atau arah panah ke atas itu untuk mengatur alarm suhu kita untuk menaikkan. Misalnya ini di sini terdapat 60, kita naikkan jadi 61 atau selebihnya. Lalu ada sek atau arah panah ke bawah itu untuk menurunkan suhunya. Lalu ada ini suhu itu untuk menunjukkan suhu yang kita gunakan dalam Celcius atau Fahrenheit. Kita menggunakan dalam Celcius. Nah, di sini suhu sudah 59 derajat akan mencapai suhu yang kita inginkan 60 derajat. Nah, di sini ketika sudah mencapai 60 derajat, nanti termometer akan berbunyi, alarmnya akan hidup seperti ini. Alarm menunjukkan suhu 60 derajat, lalu kita mulai tuangkan dari reaktor ke dalam teko plastik. Nah, ini mulai terlihat setelah kita melakukan proses pemasakan, mulai dari warna yang berubah, keenceran. Setelah kita pindah ke dalam teko plastik, kita endapkan hasil biodiesel kita atau biodiesel kotor kita selama 24 jam, kurang lebih 24 jam, nanti agar gliserol yang atau kotoran bisa terpisah dengan minyak biodieselnya. Nah, di sini setelah kita endapkan selama 24 jam, nih gliserol sudah mulai terbentuk. Nih, untuk gliserol warna lebih gelap atau hitam dan lebih padat. Untuk hasil biodieselnya ini lebih cair atau lebih bening, dimana kotoran sudah mulai terbuang. Setelah itu kita buang gliserol, lalu kita pindahkan atau pisahkan minyak biodieselnya, lalu kita akan melakukan proses washing atau pencucian dengan air hangat, dimana pencucian air hangat ini bertujuan untuk memurnikan warna dari biodiesel kita. Nah, ini mudah sekali, jadi cukup siapkan air hangat suhu 60 derajat juga, tidak harus 100 derajat. Kita masukkan ke dalam atau kita campurkan ke minyak biodiesel tadi yang sudah kita pisah dengan gliserol, lalu kita kocok, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1-1,5 jam. Nah, di sini nanti minyak dan air washing kita akan terbentuk, ada batasnya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini yang putih ini ialah hasil washing kita. Nah, di sini salah satunya yaitu tadi untuk memurnikan warna atau mensterilkan warna
warna dari biodiesel sudah mulai kelihatan, warnanya dari yang coklat berubah menjadi kuning, dan di sini ternyata kotorannya masih banyak. Setelah itu kita pisahkan lagi dengan cara bisa dibolong, dilubangin botolnya di bawah. Nah, setelah itu kita pisahkan minyak biodieselnya yang sudah kita proses washing. Setelah itu kita mulai masukkan ke dalam reaktor lagi. Nah, di sini sudah terlihat lebih encer, tidak sekental yang tadi sebelum kita mulai proses. Di sini warna juga mulai lebih bersih, lebih jernih daripada yang sebelum kita olah. Setelah itu kita mulai masak lagi, yaitu dengan cara memanaskan biodieselnya untuk membersihkan sisa-sisa air yang tadi kita sudah pisahkan. Nah, jadi kenapa di sini dilakukan pemanasan? Karena dengan pemanasan itu sisa-sisa air itu akan menjadi uap lalu akan bersih dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan titik-titik air itu lebih rendah daripada titik didih minyak. Setelah dilakukan proses pemasakan, nah di sini biodiesel kita sudah mulai jadi. Nah, jadi biodiesel ini nanti sifatnya masih B100 atau biodiesel murni. Untuk melakukan tes atau uji cobanya kita bisa melakukan dengan pembakaran menggunakan tisu. Biasanya tisu ketika terkena api itu nanti langsung terbakar, langsung cepat habis. Nah, nanti jika kita teteskan minyak biodieselnya atau biodiesel itu akan lebih sedikit awet. Nah, tampak tisu tidak langsung terbakar habis, melainkan masih ada bentuk-bentuknya. Nah, untuk melakukan uji cobanya lagi kita menggunakan batang kayu yang sudah kering ini. Nah, nanti kita akan coba melakukan pembakaran sebelum kita tetes biodiesel dan setelah kita tetes dengan biodiesel. Di sini ketika kita membakar sebelum kita tetes dengan biodiesel itu akan susah menyala, tetapi ketika sudah kita tetes dengan biodiesel, nah terlihat langsung cepat atau mudah menyala dan susah untuk mati dikarenakan biodiesel yang telah kita masak tadi. Nah, ini kita coba lagi untuk ranting yang selanjutnya. Langsung terbakar dan susah untuk mati. Jadi sifatnya lebih awet seperti bensin atau minyak tanah pada umumnya. Dan itulah tadi video hasil praktikum kita dengan menggunakan mesin buluk. Semoga teman-teman yang sudah menonton bisa merasa terbantu dengan video kami dan bisa melakukan praktikum sendiri dengan menggunakan mesin buluk yang sudah kami buat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.